Pertama-tama saya berterima kasih dan mendapatkan kehormatan untuk bisa bersanding dengan teman saya, Dr. Matius Ali, dan bersilaturahmi di dalam event yang luar biasa ini di hadapan para dosen, para cendekiawan dan para kandidat cendekiawan, para mahasiswa dan mahasiswi semuanya di hari ini. Saya diminta untuk berbicara tentang kepahlawanan dalam Islam. Sebetulnya saya tidak punya kapasitas yang cukup untuk berbicara tentang itu, mewakili Islam, apalagi disandingkan dengan memang pakar dalam bidang teologi agama Kristen. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa Islam itu sering dipahami sebagai sebuah nama sebuah agama. Jadi Islam itu yang dipahami oleh kebanyakan orang adalah sebuah kita pernah tahu ada nama barang, ada merek dagang, ya. Jadi kalau nama barang itu air kemasan, kalau merek dagang itu aqua. Nah, Islam pun bisa dilihat dari dua dimensi ini. Sebagai nama sebuah agama, dia adalah dalam tanda petik adalah merek dagang. Dia adalah nama yang diberikan oleh sebagai nama bagi sebuah organisasi keyakinan, sebagai sebuah institusi teologis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari situlah ia disandingkan dengan dia menempati urutan ketiga dalam agama Yerusalem, agama Abrahamik, yang selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Tentu setiap agama punya klaim, truth claim, klaim kebenaran, yang datang tujuannya untuk dengan tujuan memurnikan, merevisi, mengoreksi, dan seterusnya. Dan karena itulah agama dibangun, dan dari situlah terjadilah semacam kompetisi dalam arena keyakinan yang dengan semua persoalan-persoalan historisitas dan konflik-konflik politik yang juga meramaikan pentas konflik keyakinan sepanjang sejarah. Plus juga di dalam intra keyakinan agama itu sendiri terjadi pergumulan, terjadi perebutan klaim otoritas terhadap agama masing-masing. Hingga hampir sulit kita menemukan sebuah agama yang benar-benar mewakili sebuah komunitas keyakinan. Pada akhirnya agama itu ketika dipersepsi, dipahami, diinterpretasi, maka ia menjadi subjektif, personal. Ujung-ujungnya setiap orang punya agamanya sendiri. Islam adalah nama sebuah agama yang dianut oleh kebanyakan orang, dianut oleh kebanyakan orang karena prinsip-prinsipnya, karena isu-isu fundamental. Tapi pada detail keyakinan-keyakinannya, ia sudah terdistribusi ke berbagai macam pemahaman-pemahaman kelompok, atau bahkan kalau kita masuk lagi dalam sub-sub kelompok-kelompok itu terjadi lagi penafsiran-penafsiran bermacam-macam yang pada akhirnya ia menjadi agama personal. Ini kalau kita lihat Islam sebagai nama atau merek tadi, sebuah keyakinan, himpunan dari keyakinan-keyakinan. Ini yang kita sebut dengan formalitas agama. Islam secara formal memang seseorang disebut Muslim, sebut penganut Islam karena dia terikat oleh beberapa prinsip-prinsip dasar yang semacam ADART dalam sebuah organisasi, sehingga ia terregistrasi atau ia sudah dipastikan melalui sebuah proses yang ada dua macam. Ada yang proses keislamannya itu organik, natural,
Nah, dia lahir dalam sebuah lingkungan Muslim dan dia absah sebagai seorang Muslim. Entah apakah dia benar-benar memilihnya sebagai sebuah keputusan ataukah itu memang dia terlanjur. Dan kebanyakan yang bagian kedua ini terlanjur beragama Islam. Ada yang convert, dia berpindah ke agama Islam atau berpindah ke agama lain. Proses konversi, perpindahan ini seringkali dipolitisasi, seringkali dihebohkan, terutama bagi mereka yang mengukur kebenaran sebuah agama itu ditentukan oleh banyaknya berpindah dan masuknya orang kepada sebuah agama. Sehingga dia ini kritik saya kepada umat Islam di sini kebetulan. Jadi kalau ada orang mualaf, wah itu dihebohkan. Walaupun dia kelas kroco, dia langsung menempati urutan terdepan dan dia menjadi speaker Islam. Oh, dihebohkan. Karena sebagian orang mengukur makin banyak orang membeli tokonya, membeli barangnya, berarti barangnya itu bermutu. Jadi ketentuan mindset omset mengukurnya dari situ. Dan ini mereka tidak tahu bahwa ketika orang membesar-besarkan orang yang disebut dengan mu'alaf, padahal sebagian itu bukan karena mu'alaf, dia mencari panggung, dia mencari mimbar, di mana kalau memang dia ada pemain transferan, pindahan dari satu klub ke klub yang lain, itu dia akan diekspos dan dibesar-besarkan. Padahal siapa tahu yang pindah dari agamamu juga lebih banyak, tapi tidak diekspos. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang menganggap agama ini semacam perpindahan selera. Ya dulu suka rendang, sekarang dia mulai mikir-mikir ke steak. Karena level hidupnya high perform, sudah lebih tinggi. Jadi dia sudah mulai sesekali dia makan rujak dan sambal dan di warung-warung. Makanya mall-mall itu justru yang paling banyak itu Pak yang menawarkan sayur asam. Iya, karena mereka sudah terbiasa dengan steak di rumahnya. Ada yang sebetulnya tetap sayur asam supaya kelihatan bahwa dia sering makan steak. Akhirnya dia juga makan sayur asam juga di mall-mall. Artinya agama dalam beberapa pandangan orang itu hanya perpindahan dari satu menu ke menu yang lain. Ada lagi yang menganggap agama itu adalah sekedar kendaraan. Jadi ada yang pakai mobil dengan cc besar, ada yang pakai odong-odong. Jadi hanya sekedar berpindah kendaraan. Nah, orang yang memandang bahwa agama dari selera ke selera, dari makanan ke makanan, kayaknya dia tidak mempersoalkan konversi, tidak perlu ada konflik-konflik. Toh ini hanya urusan selera. Banyak orang juga memandang begitu. Agama tidak secara epistemik memahami agama. Begitu juga yang berpindah. Ini sekedar soal metodologi. Kalau tadi itu soal apa ya? Saya tidak bisa mengkategorikan itu. Kalau selera itu apa namanya? Stimul, suasana hati. Ya. Hanya karena cocok-cocokan saja dia berpindah dari karena dia orang Padang ya dia nggak suka tempe. Nah, gitu kesannya. Jadi berpindah-pindah. Kalau hanya soal metodologi ya berpindah-pindah soal metodologi kan beda-beda tergantung situasi dan kondisi. Ada yang ini soal jalan. Ada yang pakai tol, ada yang jalannya bawah, ada yang terjal, ada yang lurus, begitu aja. Jadi itu semua menunjukkan bahwa sebetulnya agama itu lebih banyak diperbincangkan, diperdebatkan daripada diamalkan. Lihat saja, kita saling berbagi tulisan-tulisan tentang agama, tentang hal-hal yang sifatnya sangat dahsyat lah. Kalau kita praktikkan kayaknya kita sudah jadi santo-santo, kohen-kohen, wali-wali. Ya kita juga sama tahu, yang dikirimi tahu, yang ngirim juga tahu, sama-sama bohongnya. Yang dibicarakan tuh Syekh Bejat, waduh keren, langit ketujuh. Tapi ya tetap kita juga gembel juga secara spiritual. Artinya agama itu bagian dari gaya hidup, hanya pola komunikasi supaya kelihatan lancar, tapi sama-sama basa-basinya.
Dan kedua, Islam dilihat secara substansial. Islam secara substansial berakar dari kata aslama yuslim. Aslama yuslimu, banyak ini padanannya. Salam itu artinya keselamatan, perdamaian, keselamatan. Aslama itu mendamaikan diri, aslama nafsahu, mendamaikan dirinya atau menyerahkan diri. Berserah itu adalah bentuk yang paling sublim dari kepatuhan. Jadi kalau patuh itu masih, tapi kalau sudah aslam itu glosor kata orang Jawa, sudah pasrah bongkoan. Jadi makna yang paling mistik mungkin ya dari kepatuhan adalah aslama yuslim. Berserah kepada siapa? Berserah kepada yang tidak sejajar. Artinya orang kalau berserah kepada yang sejajar itu justru kontra kepasrahan. Mengapa para nabi sejak dahulu sampai terakhir itu ditentang besar-besaran? Nabi Ibrahim ditentang oleh Namrud, Nabi Musa oleh Firaun, dan seterusnya. Setiap zaman selalu ada tiran-tiran despotik, penjahat-penjahat, para bromocorah yang selalu melawan, sampai terjadilah pembantaian, sampai kepada peristiwa penyaliban. Itu semuanya menggambarkan betapa ajaran para nabi yang sebetulnya adalah ajaran kemanusiaan, ajaran untuk berserah kepada Tuhan, justru dilawan dengan kekerasan, dengan peperangan. Nabi Muhammad pun begitu, kan nggak minta apa-apa. Nabi Muhammad tidak mengurangi subsidi, sehingga tidak perlu ribut demo, hanya mengatakan qulu la ilaha illallah, jangan menyembah selain Allah. Tapi kenapa sampai Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi pun sampai ada ayat khusus untuk mengabadikan itu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu artinya ada sesuatu. Kalau cuma mengajak orang, sudah kamu jangan menyembah berhala, kamu harus menyembah Tuhan, kan sebetulnya tidak ada yang tidak merugikan orang, hanya mengubah cara pandang, tidak mengambil harta, tidak mengambil apapun. Beda kalau dia meminta sesuatu, dia ingin membangun kekuasaan, itu saja. Tapi mengapa ditentang? Ternyata justru yang menentang adalah orang-orang yang mestinya melindungi dia, mestinya justru memberikan proteksi kepadanya, mendukungnya, karena tidak merugikan dia. Nah, kalau dilihat ternyata ajaran yang dibawa oleh Nabi itu adalah Islam substansial, itu keberserahan. Artinya dia ingin menegaskan jangan jadi Tuhan bagi sesamamu, jangan jadi hamba bagi sesamamu. Nah, kalau ajaran tauhid itu diinterpretasikan demikian, yang muncul adalah perlawanan terhadap status quo. Itu artinya menolak siapapun untuk pernah merasa dirinya di atas siapapun, bahwa manusia semuanya sama. Apapun keyakinannya, apapun etnisnya, apapun daerahnya, tidak ada yang berhak untuk mengklaim superioritas atas yang lain. Dan itu berarti kan menggugurkan status quo, kekuasaan yang telah dibangun oleh para tiran ini, oleh para tuan tanah, para pedagang budak, para mereka yang menguasai masyarakat dengan pembodohan, dengan eksploitasi dan seterusnya. Nah, inilah mengapa ketika kita bicara Islam, kita harus perjelas maknanya
supaya kita tidak akhirnya habis untuk membicarakan yang sudah terlanjur berkembang di tengah masyarakat seolah-olah Islam itu nama agama. Ketika nama agama, maka yang muncul adalah kompetisi, persaingan. Tapi ketika dikembalikan kepada mana dasarnya kebesaran, di situ sudah sekat-sekat ADART agama sudah tidak berlaku institusi. Di mana orang akan mencari benang merah, the meeting point. Dari situlah muncul prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip akal sehat lah orang menyebutnya, fitrah atau akal sehat, ketika ternyata agama baru menjadi persoalan ketika ia dipisahkan dari knowledge, dari akal sehat, dari logika. Ketika agama dipisahkan dari logika, maka dia menjadi alat kuasa. Ia menjadi alat politik yang dengan itu umat menjadi kapital. Narasi agama, umat menjadi pasar, kan dikendalikan. Bagaimana caranya supaya mereka beragama dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip fitrah, prinsip-prinsip kemanusiaan, agar bisa diarahkan, agar bisa dikendalikan, agar tidak kritis, agar tidak mempertanyakan. Ketika mempertanyakan, disitulah muncul pemberontakan. Pemberontakan itu berarti kehilangan kekuasaan. Jadi kehendak dominasi itulah yang mereduksi, membonsai agama, yang menciptakan deviasi dalam perkembangan masyarakat. Akhirnya masyarakat beragama, tapi beragama dengan cara apa? Dengan cara yang sudah ditentukan, bukan pilihannya, bukan keputusannya. Ya, orang beragama dengan caranya masing-masing yang sudah dibentuk oleh sentra-sentra kekuasaan. Di sinilah problem konflik, intoleransi, persekusi, dan seterusnya terjadi. Sampai orang takut, orang bangun gereja takut, rame. Sampai ada suatu tempat katanya tidak ada gerejanya, di Cilegon gitu. Ya, katanya begitu. Orang mempersoalkan, karena apa? Ini sudah masuk dalam domain politik. Umat menjadi kapital, entah itu umat Islam atau umat yang lain. Makin banyak umatnya berarti makin besar kapitalnya. Ini soal monetizing, soal capitalize. Tidak lebih dari itu. Satu umat berapa kalau dikuantifikasi person? Wah, itu modal itu atas kuasa agama. Dan itu tidak hanya terjadi dalam antar agama, namun intra agama. Makanya jangan heran, kadang toleransi terhadap yang di luar agama justru lebih menggebu, meskipun kadang-kadang artificial. Kadang-kadang itu hanya outlook. Muncul dialog antar agama, dipajang, bahkan mengklaim paling toleran di dunia. Bayangin, mau mengajari bangsa-bangsa lain untuk toleran. Ya, ini politik juga, karena hubungannya dengan investasi dan seterusnya. Ini semuanya ujung-ujungnya yotro, kata lagi. Mengapa? Justru toleransi terhadap seagama absurd. Mengapa? Ya makin dekat kan, berarti kan kompetisinya makin sengit. Jadi kalau orang di luar domain, di luar zonanya, toleransi semuanya, moderasi semuanya keluar tuh narasi-narasi kepada yang dalam lingkaran sama, justru lebih berat. Justru lebih berat. Makanya yang lebih menderita itu adalah yang tak seagama, yang seagama, tapi beda metodologi pemahamannya yang disebut dengan mazhab. Tapi sebenarnya mazhab juga akan direpresentasi oleh pikiran-pikiran. Nah, pikiran-pikiran digabungkan menjadi ormas. Jadi ormas itu sebetulnya juga mazhab-mazhab baru dan seterusnya dan seterusnya. Disinilah persaingan itu terjadi. Mengapa? Karena agama tadi itu dilihat hanya sebagai sebuah merek dagang. Tapi ketika kita melihatnya dalam bingkai yang lebih besar, yaitu keberserahan, disitulah kita bicara tentang prinsip-prinsip dasar. Anda sudah mengenal saya? Sudah berarti mengenal saya? Belum? Oke, sudah. Nah, apa prinsip-prinsip dasar tadi itu? Keadilan, kebebasan. Keadilan, kebebasan, saya kira itu yang paling mutlak. Makanya Imam Husain berkata, kalau kalian tidak percaya apapun, Anda agnostik, so agnostik lah. Banyak orang agnostik tapi tanpa literasi.
supaya kelihatan keren. Agnostik, ateis, deis, atau apapun namanya. Tidak ada apa-apa, itu pilihan Anda. Tapi jadilah manusia merdeka. Jadilah manusia bebas. Jadi ambil keputusan untuk dirimu, jangan kamu dikooptasi, dikendalikan, diarahkan. Sebagaimana kita ini sekarang hampir semua manusia yang terlibat di dalam dunia sosial media kecenderungannya diarahkan. Opini-opininya diarahkan. Dia seolah tidak bisa keluar dari polarisasi dalam berpikir. Kalau tidak ini itu. Dan dia akan disuplai dengan data-data, dengan info-info, baik itu yang palsu maupun yang faktual, agar dia terus makin kuat dalam pemikiran-pemikirannya dan dia akan didorong oleh industri kecemasan. Cemas. Anda sedikit merasa sakit, langsung akan muncul iklan-iklan, awas pada, hati-hati, cepat, langsung Anda ditawarkan obatnya. Harganya menjadi murah ketika Anda sudah mulai dimasukkan oleh kecemasan. Kemudian ada kecemasan tua, bahagiakan rumah tangga Anda. Oh, ini dia mulai cari obat apa klinik jutaan pun nggak apa-apa sudah. Kemudian ada industri kebencian. Nah, ini Anda benci kepada sesuatu, Anda tidak suka, Anda akan dikasih info-info yang bagaimana cara Anda akan membenci itu, dan Anda akan menolak semua info-info kontra itu. Yang inilah nanti besok kawin dengan kucing lah ini, Anda akan terus gitu. Makin semangat Anda dengan itu. Itulah industri kebencian. Yang ketiga adalah industri kehebohan. Anda akan peduli terhadap norma benar dan salah, mulia dan hina. Anda akan lebih peduli mana yang heboh, sampai akhirnya muncullah tokoh-tokoh baru berbicara tentang agama. Jadi harus ada sesuatu yang heboh. Makanya tidak heran ada orang di video cuma begini saja, 3,5 jam nggak ngapa-ngapain. Semua orang suka. Anda yang sudah baca buku ini segala macam, nggak ada yang lihat. Ini apa? Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan salam persaudaraan. Terima kasih atas undangan dari Dewan Mahasiswa untuk berbicara di sini dalam peringatan Hari Arba'in ini. Sangat bagus bacaan-bacaan saya dengarkan tadi, walaupun saya nggak ngerti bahasanya. Tapi karena saya belajar musik spiritual India, Hinduisme yang sitar yang sebenarnya dari Persia aslinya, saya bisa mengikuti nada-nada yang dilantunkan tadi, yang mungkin yang melantunkan juga nggak ngerti. Karena ilmu ini tersirat sangat dalam kitab Samaweda. Ya, setiap nada mantra itu memiliki makna sendiri, panjang pendek dan sebagainya. Saya sangat menikmati tadi. Saya malah belum, karena nggak sempat lambat. Jadi itulah uniknya dunia ini. Jadi ada yang bagus melantunkan tapi nggak ngerti, ada yang ngerti tapi nggak bisa ngelantunin. Ada orang musik mengajarkan musik seumur hidup tapi nggak ngerti juga. Jadi saya hanya mengutip sedikit teks yang ada di beberapa dunia Kristen, karena pertama-tama saya bukan ahli teologi Kristen, saya malah ahli filsafat India. Jadi S3 saya menulis tentang yoga integral dari Sri Aurobindo, seorang yogi modern yang belajar sampai ke Cambridge, ke India. Nah, pertama-tama pengantar ini yang secara umum dari kata kepahlawanan terkait dengan kata keberanian atau courage. Ini sudah sangat kuno sebenarnya di dalam etika Konfusianisme, Konghucu di Cina klasik, itu bahwa nilai atau paramita
yang harus dimiliki seorang anak laki adalah keberanian. Itu sebab orang Cina banyak yang mungkin banyak yang nggak tahu di sini yang bukan dari Jakarta, bahwa Pluit itu dibangun oleh seorang Cina yang sangat miskin yang jualan susu kacang, namanya Acai, orang Medan. Dia jual susu kacang pakai sendal jepit yang lebih bobrok dari Ustadz Muhsin. Lebih gembel. Ketika Acai ini berkeliling di Pluit, dia lihat ini kok banyak rawa-rawa tanah kosong gitu. Dan zaman itu zaman Soeharto, zaman gampang mendapatkan utangan. Akhirnya orang Medan ini dengan keberanian yang nggak masuk akal, orang sekolah nggak akan berani. Dia mengatakan sudah pinjam uang diuruk aja ini rawa-rawa, jadilah Pluit itu. Nah, banyak yang nggak tahu karena keberanian seorang Cina Medan, tukang susu kacang yang miskin, bisa membangun Pluit. Kalau Ahok belakangan kan cuma ya untuk dipoles-poles kasih lipstik aja. Dan Ahok bukan dari orang miskin. Kalau ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya keberanian. Jadi kepahlawanan ini sebenarnya terkait dengan keberanian. Ya, seperti imam-imam yang disebutkan dari Imam Husain, siapa segala Hasan, itu punya keberanian melebihi orang biasa. Sebenarnya itu kepahlawanan, heroisme. Orang yang tidak punya keberanian yang lebih dari orang biasa nggak akan jadi apa-apa. Kalau di Kisah Tiga Negara dikatakan orang yang tidak punya keberanian itu tidak akan motong ayam aja nggak mati, injek telur aja nggak gepeng. Ada pepatah orang Cina seperti itu. Begitu pentingnya keberanian itu. Anda juga kan yang dari Ambon, dari mana, dari Gunung Kidul, dari Cirebon, belajar di sini butuh keberanian untuk sampai ke Sadra ini. Apalagi dengan label yang tadi dikatakan Pak Musin tadi, banyak orang masih takut. Sia ini apa ini? Aliran ini jangan-jangan lain gitu. Nah itu juga butuh keberanian untuk melampaui barrier ini. Hanya orang yang berani yang bisa sekolah di Sadra. Saya juga waktu pertama kali di telepon Pak Jubaili, dan Pak Jubaili telepon STF di Ankara, saya mengajar di sana. Terus ketuanya Pak Dr. Simon Lili Cahyadi mengatakan di WA ini ada sekolah Iran yang mencari dosen filsafat barat. Saya bilang saya pertama nih daftar. Langsung ditelepon Pak Jubaili, saya langsung setuju. Ini banyak orang nggak tahu. Jadi memang kalau di dalam filsafat India itu ada sebuah karmic link ya, sebuah jalinan yang mungkin ketakdiran atau apa ya istilahnya, yang membuat kita terkait dengan sesuatu. Itu tentang courage. Ya. Jadi sebenarnya semangat heroik masa lampau tidaklah hilang. Walaupun banyak kita dengar di medsos, orang sudah tidak seheroik zaman dulu. Ini juga kurang benar sebetulnya. Namun sudah tertransformasi dan terarah pada bentuk-bentuk baru untuk tujuan-tujuan yang baik, yaitu tujuannya tetap ke arah kebaikan. Seperti yang diajarkan oleh Socrates dan Plato bahwa etika yang tertinggi atau paramita tertinggi itu adalah kebaikan yang maha baik, the good. Karena kata God belum ada. Namun sudah tertransformasi. Jadi kita membutuhkan ketabahan yang berasal dari iman, cinta kasih, dan kewajiban. Jadi 3 poin ini yang harus kita seimbangkan. Ada orang terlalu besar imannya, terus cinta kasihnya kurang, terus kewajibannya kurang, akhirnya anaknya makan nasi sama garam. Itu saya lihat teman-teman saya sendiri, orang terlalu idealis sehingga keluarganya berantakan. Jadi Kristen atau Kristiani merupakan agama kepahlawanan. Ini salah satu kering orang-orang Kristen, bukan saya. Bukan ajaran hedonisme atau kebijaksanaan. Itu juga aneh menurut saya. Kenapa agama Kristen dibilang bukan, kalau bukan hedonisme oke, kita bisa mengerti. Ada ada ajaran yang untuk askese, segala keugaharian kalau bahasa Indonesia, atau ataraksia. Tapi cinta kasih oke, semua agama mengajarkan mencintai sesama. Al-Konghucu lebih luas lagi, walaupun tidak dianggap agama, bahwa kita manusia di 4 penjuru dunia itu bersaudara. Nah ini yang luar biasa.
Terus orang Cina kalau ketemu temen sudah makan atau belum? Nah, gitu. Jadi urusan perut dibereskan dulu. Gimana kita mau mikir filsafat tentang tasawuf tapi perutnya lapar keroncongan, kan nggak mungkin. Maka di sini dikasih makan kan kalau siang. Udah bagus. Sedikit sekolah yang ngasih makan siang. Sekolah Kristen nggak ada. Sekolah Kristen malah harus nyumbang. Mertua saya itu orang paling pelit, orang kaya tapi pelit. Jadi waktu menyumbang dia hanya kasih 500 perak. Sampai pendetanya ngomong, tolonglah, ini di Semarang kejadian. Tolonglah kalau nyumbang itu yang masuk akal, jangan terlalu pelit. Tapi tetap dia nggak bergeming kan. Karena trauma masa lampau ya, waktu Jepang, Belanda itu sampai nggak bisa makan. Nah trauma ini dibawa terus, nah ini yang repot. Ini nggak ada lagi ajaran Konfusius itu nggak ada di kepala orang-orang traumatik kayak gitu, bahwa kita bersaudara di 4 penjuru dunia. Jadi kebijaksanaan, padahal itu kan di kitab Injil kan The Wisdom of Solomon, jelas kan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, jelas. Maka saya heran juga orang-orang di medsos ngomongnya sembarangan. Tapi saya kutip untuk supaya kita bisa lihat kesalahannya. Kristen menyampaikan konflik universal antara kebenaran dan kesalahan. Nah, ini semua agama sama. Di Iran klasik juga soal terang dan gelap, itu dosa dan amal itu sangat itu sekali. Sifat kepahlawanan sejati. Nah, kemudian orang Kristen mengklaim bahwa kita harus memiliki keberanian seperti Petrus dan Yohanes Pembaptis. Mereka adalah contoh keberanian baru, kepahlawanan hati yang diinspirasikan oleh cinta kasih serta hidup untuk kepentingan orang lain. Padahal Petrus ini menyangkal junjungannya sendiri 3 kali dan sudah diramalkan oleh Yesus. Tapi kemudian dia percaya sehingga gereja itu dibangun oleh, jadi uskup pertama itu adalah Petrus. Petrus itu artinya dari kata Petra. Ada kota Petra yang terkenal sekali. Kalau nggak salah Nabi Muhammad pernah di situ dulu. Batu karang. Jadi Petra itu artinya batu karang. Petrus rock. Makanya iman Petrus itu dikatakan sebagai batu karang walaupun dia pernah menyangkal sebelumnya. Jadi ini ajaran cinta kasih ada di situ. Kalau orang materialis pasti kalau sudah pernah disangkal tidak akan dimaafkan lagi, sudah selesai masuk otak. Inilah yang harus diperjuangkan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana kita bisa menanggung konflik yang kita alami di dunia ini? Apakah kita akan mencari selamat, berkompromi, atau politik? Ya tadi sudah banyak dikasih contoh oleh Ustaz Musin. Jika berani, keberanian yang ditunjukkan oleh para rasul merupakan keberanian ketabahan, ketenangan, serta kasih yang mengesankan para teman dan lawan. Jadi kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang keimanan pada yang ilahi ini sebenarnya bukan hanya untuk teman. Ya. Justru teman itu yang satu lingkungan lebih berat, kata Ustaz Musin tadi, itu ada benarnya juga secara duniawi. Secara duniawi, kalau secara persaudaraan harusnya enggak. Karena dalam satu kelompok sendiri, dalam satu komunitas kepasturan itu sikut-sikutan juga sama. Karena mereka juga manusia kan, belum jadi dewa. Dewa itu artinya makhluk bercahaya. Jadi bahasa Indonesia dewa dewi itu keliru sudah. Kelirumologi kalau kan. Kalau bos jamu jago itu siapa namanya? Jadi dewa itu sendiri sudah artinya the shining, yang bercahaya. Nah kita orang bahasa Indonesia ini sarjana-sarjana yang menyusun KBB itu banyak nggak tahu rupanya bahasa Sanskerta. Jadi banyak salah kaprah gitu. Seperti kata Gandarwa itu artinya makhluk-makhluk hebat para malaikat yang memberi inspirasi pada seniman. Di Jawa menjadi genderuwo. Tapi jauh kan. Jadi kayak orang dari planet Venus jatuh ke comberan gitu. Orang sedih juga. Saya di Pesawat Timur kemarin juga menjelaskan berguna. Guna itu artinya kualitas, bukan bermanfaat, bukan. Emang orang berkualitas jadi bermanfaat, berguna untuk orang lain kan. Tapi banyak keliru. Mereka diyakinkan bahwa mereka sudah bersama Yesus. Tindakan Petrus ini banyak memajukan iman Kristen karena dia yang menjadi imam pertama di dalam gereja-gereja.
awal abad pertama. Jadi konflik bukan hanya untuk konflik kebenaran Kristiani dengan kesalahan, namun juga untuk menghancurkan kejahatan dalam hukum, institusi, kebiasaan, dan perjuangan hidup setiap hari. Nah, ini yang penting. Konteks sosial kita sehari-hari bagaimana supaya ada keseimbangan antara yang di atas dan di bawah, yang kata Plato itu. Tapi yang mengherankan juga banyak romo-romo terhormat, bekas-bekas dosen saya lulusan Eropa, lulusan Gregoriana, lulusan Amerika, lulusan Inggris, Prancis, itu masih menganggap dunia ide itu dunia kayangan. Itu menurut saya sangat absurd. Padahal doa Bapa kami di dalam agama Katolik, yang saya juga hampir lupa, seperti jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Nah, ini kan sebetulnya terjemahan dari filsafat Platonis sebetulnya. Karena Injil pertama itu adalah dalam bahasa Yunani, Septuaginta, bukan dalam bahasa Inggris. Ya. Sudah Septuaginta baru Luther yang ahli bahasa Jerman dan Latin menerjemahkan dalam bahasa Latin. Baru kemudian dalam bahasa King James Version Inggris kerajaan itu yang ngomongnya kayak ngulung kentang gitu susah. Told misalnya. You have to be told. Kalau orang Amerika tukang sapi itu nggak bisa. Bahasa Inggrisnya sembarangan aja. Jadi King James Version sebenarnya baru versi Inggris sehari-hari, ini baru bahasa Indonesia. Jadi sudah 5 versi. Hanya betul kemarin waktu Mas Didi ujian, Ustaz Abel mengatakan kenapa referensinya bahasa Indonesia tentang Yazdi, apa nggak bisa cari yang bahasa yang lebih dekat aslinya gitu. Ya tentu itu bikin pusing mahasiswa. Makanya banyak S2 sini jadi takut semua. Kalau nggak tahun kelima nggak maju. Itu pun maju karena kepepet. Ini pengakuan Pak Basril sendiri. Pembimbingnya. Tapi ini menurut saya sesuatu yang berbahaya sebenarnya. Kalau karena lebih yang muji saya. Nah, saya senang kemarin Ustaz Musin yang pertama menjedor Mas Dik. Jadi saya tinggal nambah yang sedikit aja, nggak terlalu banyak. Kalau nggak akan kasihan. Jadi munculnya, jadi konsep kepahlawanan Kristiani itu berasal dari persahabatan atau persekutuan dengan Kristus. Jadi semua orang Kristen sendiri banyak nggak ngerti penggunaan kata Yesus Kristus itu. Kristos itu kalau dalam bahasa Yunani Septuaginta itu di atas Yesus. Itu posisi penakluk, conqueror artinya. Kristos. Tapi kalau pendeta-pendeta pasti dia bilang, oh sama Yesus dengan Kristus itu sama, artinya yang diurapi, sudah percaya aja udah selesai. Kalau saya nggak mau dibohongin kayak gitu. Maka saya belajar sampai ke India. Jadi Yesus itu adalah the Lamb of God dan Kristus itu di atasnya. 999 angkanya. Jadi kalau Anda cari nama-nama dalam bahasa Yunani dengan Arab itu hampir sama sih. Ada rahasia angka di sini. Misalnya Adam, banyak orang Muslim nggak tahu Adam itu dari kata apa, angkanya berapa, ya kan? Tapi kalau sudah tahu itu bahaya juga kayak orang Jawa itu. Sering dimanipulasi jadi perdukunan. Ini saya dengar sendiri dari seorang tokoh kejawen besar di Solo. Saya tersasar di situ waktu suatu hari. Terus saya dengar ngomong apa orang pakai cincin gede gini, serem orangnya. Ceramahnya marah-marah gitu. Yang mengatakan, ya kenapa Indonesia ini merdeka pada tahun 45? Nah, ternyata kata Adam itu di dalam bahasa Arab itu jumlahnya 45. Nah, filsafat gatuk kayak ini. Ngeri juga gitu. Tiba-tiba kok jadi cocok di situ. Apa founding father kita yang terhormat Bung Karno ngerti soal ini? Belum tentu juga kan? Iya. Saya kan sarjana hukum dan pegang keris untuk anti tembak itu. Ya, jadi meningkatkan kemampuan di atas orang biasa, terutama keberanian tadi. Kalau you nggak punya keberanian, nggak akan bisa jadi apa-apa. You lihat orang yang berhasil di luar itu orang yang berani. Apapun termasuk menipu segala macam, tega. Kalau saya bilang ini filsafatnya tegaisme.
Kalau saya enggak, kalau saya orangnya TK udah jadi nabi baru saya di Prancis. Benar. Jadi nabi baru saya. Tapi saya nggak mau gitu. Untuk apa? Tadi kan sudah dibilang Ustaz, mesin kita semua manusia itu sama sebenarnya potensinya. Ngapain untuk jadi nabi baru gitu? Jadi selebriti atau apa? Jadi banyak contoh-contoh pahlawan seperti Alexander the Great, misalnya. Pahlawan intelektual seperti Socrates, Plato, kemudian reformis, Elia yang diangkat ke langit dengan keretanya dengan api yang menyala. Jadi banyak orang Kristen juga nggak tahu. Bukan Yesus Kristus sang superstar ini yang hanya bangkit dan diangkat. Karena di Perjanjian Lama sudah ada Nabi Elia, tapi mereka nggak tahu. Mereka anggap Perjanjian Baru ini yang menggenapi yang lama, sehingga mereka nggak baca yang lama itu. Kitab Taurat nggak ada yang ngerti orang-orang Kristen, apalagi hafal. Orang Islam hebat, dihafalin semua. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tapi paling kadang dihafalin. Karena itu untuk preservation, ya kan? Karena dulu kalau nggak dihafalin hilang ajaran-ajaran nabi-nabi ini. Semua kan lewat ingatan. Itu yang di India dibilang Shruti, revelation. Di India itu sangat tegas bahwa semua itu diterima lewat pendengaran. Jadi yang penting jangan tuli, jangan peka kalau kata orang Palembang. Kalau tuli selesai. Orang buta nggak apa-apa, bisa jadi orang hebat. Orang pincang atau, tapi jangan tuli. Kalau tuli selesai. Nggak bisa menerima apapun, apalagi wahyu. Ya kan itu kan semua suara semua. Sabdai. Ya, jadi itu beberapa. Jadi orang Kristen mengklaim bahwa pencapaian nabi-nabi sebelumnya itu belum selesai atau belum sempurna, dan Yesus Kristus datang untuk menggenapi Perjanjian Lama itu, kitab Taurat. Padahal kalau you mengerti kitab Taurat ya sudah cukup. Semua rahasia alam semesta sudah terbuka sebetulnya. Gak usah terlalu banyak itu belajar. Kita makin banyak belajar tuh makin bingung nanti. Di India itu kitab-kitab itu sedikit sekali. Seperti Sangkaracarya itu salah satu master yang paling hebat, dan pergi menghilang ke Himalaya pada umur 30. Nggak sampai mungkin, Yesus 33, dia lebih muda Sangkaracarya. Sudah mendirikan tempel-tempel di seluruh India, dan dia jalan kaki dari India Selatan sampai Sungai Gangga itu. Dan kitab-kitabnya kecil-kecil, dicetak murah. Tukang tempe bacem juga bisa beli kalau di India. Di sini nggak bisa. Kitab-kitab di sini mahal-mahal. Ini perlu nih masukan info untuk Pak Haidar Bagir itu tadi. Bos kita di Mizan, supaya mencetak buku-buku agama itu, buku pelajaran yang bermanfaat itu, hikmah-hikmah itu dalam bentuk yang murah gitu. Bisa dikantongin kalau di India itu. Itu sangat murah. Teman saya Pak Budi Gunawan ke India waktu itu sampai shock. Begitu murah buku-buku di sana. Makanan juga murah. Nasi basmati di sini yang 450.000, di sana dengan 4.000 perak itu sudah kenyang itu, sebaskom itu. Padahal bensin 20.000 di India. Nah ini gimana coba? Kenapa di India negara kere bisa, kita nggak bisa, negara kaya raya kan gitu. Nah ini butuh semangat, ada courage untuk apa, melawan atau membenarkan hal-hal yang tidak benar ini. Kopi kelas Kashmir itu sampai detik ini hanya 10 rupiah, 2.000 perak bayangin. 2.000, kopi top. Di sini butuh 30-40 ribu untuk minum kopi itu. Kalau kopi saset itu masih goceng 5.000 yang campur jagung segala. Campur segala racun, zat kimia. Memang sedap minumnya. Terus saya bawa kopi sendiri. Supaya enggak dimasukin racun-racun itu. Karena itu merusak pikiran kita. Ada teman saya itu orang Padang, orang super kritis, mengatakan orang Jepang, Amerika tuh masukin junk food segala. Itu Coca-Cola bento segala yang disombongkan orang makan. Itu sebenarnya dimasukkan racun-racun hormon segala itu. Itu untuk menghancurkan negara-negara yang dia masukin itu. Saya ingat waktu di IGAJI saya pertama
Kuliah tahun 80 orang langsing-langsing. Di SMA sebelah itu dekat kolam renang. Tapi begitu masuk junk food itu semua kayak embroiler semua. Jalannya aja kayak embroiler, saya perhatiin. Bener juga teman saya orang Padang yang ketus ini, dia sangat ketus, mukanya asem gitu. Karena dia terlalu idealis. Bener juga saya pikir omongan teman saya ini. Ada cerita seorang kiai tua teman saya. Saya dulu nggak percaya juga omongan dia. Dia orang Jawa. Jadi dia bilang, Ali, katanya. Kamu coba perhatikan orang-orang Cina yang digelodok, yang banyak makan B2. Gitu. Kalau dilihat dari samping itu rahangnya udah kayak binatang yang dia makan. Saya bilang, apa benar sudah ada buktinya Pak Susiswo? Iya. Saya dulu ke Gunung Kawi, lewat Gunung Kawi, dia tentara kan. Dia pakai mobil tentara ke sana. Itu dikasih rokok 2 batang sama kuncen Gunung Kawi. Orang Jawa ilmunya kayak gitu. Waktu dia pulang, dia nggak mau minta-minta, nggak boleh, dia orang Muslim yang baik. Tapi dikasih rokok, dikantongin juga. Terus kuncennya bilang, Mr. Susiswo, kalau you dalam keadaan kepepet, kritis, mau tahu apa masalahnya, bakar rokok itu. Nah, suatu hari dia jalan-jalan ke Glodok, ceritanya, tentara yang iseng. Dibakar rokoknya, dia iseng. Pas dibakar, apa yang dia lihat? Mukanya orang Cina Glodok tuh kayak babi semua. Wah, dia sok gitu. Ini cerita kayak guyonan orang Jawa, tapi sebenarnya punya makna filosofis yang dalam. Cuma mereka nggak tahu. Nah ini, itu banyak orang ngaji bagus sekali, saya sampai terkagum-kagum, tapi nggak ngerti panjang pendek itu apa sebenarnya, nada-nada mantra itu. Itu yang sayang sebetulnya. Demikian juga haji tadi, dia haji juga. Dia orang baik. Ya, jadi Yesus mengajarkan bahwa kepahlawanan merupakan hukum surga yang universal. Yang tadi kredo tadi yang nggak pernah dipraktikin sama orang-orang Katolik sama Kristen. Jadilah kehendakmu dibungkus seperti di dalam surga. Ini kan sangat platonis sekali kalimat ini. Malah ketua RT saya itu orang Kristen cekek banget, fanatik banget, ya, orang Manado, Pak Freddy. Dia mengatakan suatu hari, Pak Matius belajar filsafat, iya. Filsafat Yunani belajar, saya bilang sedikit. Saya bilang, itu dia, orang Yunani kan orang-orang kafir. Saya kaget. Pak Freddy sudah belajar, sudah baca berapa buku filsafat Yunani itu. Saya bilang, saya ngeri kalau dengar kata-kata begitu. Dan Injil pertama terjemahan itu Septuaginta dalam bahasa Yunani. Baru mukanya berubah-berubah kayak bendera Prancis. Sampai sekarang dia takut kalau ketemu saya, dia takut gitu. Kelihatan ada ekspresi takut atau terteror gitu. Saya bilang makanya hati-hati kalau bicara. Justru ayat-ayat Injil Yohanes itu tidak bisa dimengerti tanpa mengerti filsafat Platonisme. Nah, makanya filsuf Iran ini orang yang cerdas sebetulnya. Godaan Islam kan ada di situ di abad 12-13. Bukan di tempat lain. Karena mereka belajar macam-macam filsafat dari Yunani diterjemahkan. Sehingga terselamatkan filsafat Yunani itu. Itu juga banyak orang nggak tahu bahwa traktat-traktat bahasa Arab itu lebih lengkap sebetulnya. Karena yang asli sudah hilang semua, sudah nggak ada. Filsafat Mesir kuno udah nggak ada yang tahu sekarang orang. Filsafat Hermes. Jadi kita harus mengimani bahwa apa yang ada di bumi ini juga ada di surga. Jadi semacam kayak replika. Ya. Di Quran kan ada yang bilang siapa yang buta di dunia di akhirat lebih buta lagi. Nah itu saya suka cerita. Cuma mahasiswa pada ketawa kalau saya cerita. Teman-teman saya di Palembang yang orang bejat-bejat itu, mereka selalu bilang tukang tancap gitu, tukang rambut. Sudahlah, nggak usah berbuat baik, berbuat sejahat-jahatnya aja. Nanti kalau udah menjelang 50-60, kita bertobat, naik haji di sana, nanti kita masuk surga. Saya bilang kok enak banget sih. Nah, ini filosofi orang Palembang kacau. Kacau. Kalau ada beberapa orang Palembang tahu di sini. Ya. Jadi ini garis besarnya. Jadi bagaimana sang messenger Nabi Isa
Yesus Kristus ini, Sang Superstar ini mempertahankan pengikut-pengikutnya, keimanannya itu lewat kehadirannya. Nah, ini presence. Ya. Makanya konsep teologi Katolik itu ditandai dengan dua kata, itu transendensi dan imanensi. Nah, ke bawah itu imanensi. Artinya Tuhan itu yang ilahi itu hadir di mana-mana. Nah, tapi kalau saya ngomong cara filsafat India, berarti Tuhan hadir di sapi juga. Mereka kaget. Karena di India gitu kan digambarin. Krishna itu juga hadir di sapi, ada cahaya di situ, di batu. Misalnya. Tapi kan di Katolik enggak. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi kehadirannya itu ditandakan dengan imanensi. Itu di teologi ada. Tapi dalam prakteknya enggak juga gitu. Jadi ada banyak apa? Jadi tanggung-tanggung itu teologinya itu dipraktekkan. Transendensi, artinya Tuhan itu melampaui semuanya. Di Hindu sangat jelas, tidak terucapkan, tidak bisa dikasih nama, tidak bisa digambarkan. Begitu kita nyebut Tuhan aja, udah kepleset sebetulnya. Tuhan itu dari kata apa? Tuhan atau apa? Iya kan, Lord itu banyak orang nggak tahu. Lord itu Tuhan, bukan Tuhan. Kata Theos itu bukan Tuhan, dalam bahasa Yunani itu dewa. Dewa itu artinya makhluk yang bercahaya. Maka kalau orang bertapa di Himalaya, terus gubuknya bercahaya, wah dia jadi dewa. Tapi turun sama orang Kristen, dianggap kayak wakil Tuhan, nabi baru. Nah ini. Padahal cuma karena bercahaya itu aja. Batu juga bercahaya kan. Ya kalau manusia bercahaya nggak usah heran. Gitu. Jadi kemudian saya singkat aja, kepahlawanan Kristiani juga bagi semua orang, saya Petrus yang tadinya menyangkal kemudian berubah menjadi Petrus saksi yang heroik. Nah, itu batu karang tadi. Kemudian yang keempat, heroisme Kristiani menghasilkan hal-hal yang besar. Nah ini terutama orang-orang Barat ini mengklaim bahwa zaman modern, filsafat modern menghasilkan kemajuan-kemajuan teknologi dan sains. Betul. Tapi juga yang menghancurkan dunia mereka juga. Yang merusak di mana-mana, ya kan? Dari Vietnam sampai Afghanistan sampai Suriah, sampai mana? Saya kira begitu aja. Kita waktunya sudah habis. Jadi untuk yang lengkapnya bisa membaca sendiri. Makanya terima kasih. Jadi nanti diakhiri dengan closing statement ya dari para narasumber. Saya mulai dari Pak Matius Ali untuk menyampaikan closing statementnya terkait dan ada yang disampaikan. Iya, sebenarnya tadi sudah disampaikan semua. Sebetulnya. Yang pertama bahwa kepahlawanan itu terkait dengan keberanian, ya. Jadi kesuksesan dimulai dengan keberanian. Tidak ada orang yang penakut itu jadi martir atau mati syahid, nggak ada itu. Itu orang berani semua. Itu yang pertama. Yang kedua harus diingat bahwa kepahlawan heroisme itu mencakup langit dan bumi. Jadi jangan hanya kita heroisme di bumi aja. Terus idealisme hanya soal material atau soal kehidupan sosial, duniawi, keluarga itu hanya satu bagian. Jadi harus juga lihat yang di atas ya, seperti jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Ini sering dilupakan orang gitu. Dan kepahlawanan ini tadi dikatakan sebenarnya sesuatu yang universal di dalam surga, di langit. Itu bukan hal yang istimewa, tapi di bumi ini istimewa. Kita ngomongnya, padahal di atas sana enggak. Itu dikatakan, kita manusia sebenarnya sama. Kita bersaudara di 4 penjuru dunia. Jadi itu kira-kira pesan dari beberapa cuplikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Matius Ali. Selanjutnya kepada Pak Matius. Ya, terima kasih juga kepada Pak Matius. Closing statement saya mungkin karena ternyata Pak Matius sudah saya sebenarnya juga ada tulisan kecil yang mungkin bisa untuk di-refresh kembali kepada mana arba'in ini dalam Al-Quran, dan saya kira dalam beberapa agama-agama lain juga 40, angka 40 itu punya makna khusus. Peristiwa Nabi Musa 40, selain angka 40 memang ada angka-angka lain seperti angka 1, angka 5, angka 7, angka 12, dan angka 40. Nah, 40 ini dikaitkan dengan banyak hal. Ada 4 ayat setidaknya dalam Al-Quran
memuat kata 40. Salah satunya adalah 40 hari saat kontemplasi yang dilakukan oleh Nabi Musa. Secara umum memang 40 memiliki makna khusus dalam literatur dan dalam khazanah Islam. Tapi juga ada dalam agama-agama lain, saya kira agama angka 40. Kemudian apa arba'in itu? Arba'in itu sebetulnya adalah 20 Safar, dari 10 Muharram ke 20 Safar. Menurut kebanyakan orang menyebut bahwa revolusi Al-Husain itu dimulai pada 10 Muharram, tapi memuncak pada 20 Safar. Kalau 10 Muharram itu berwarna jalal, arba'in bermakna jamal. Kalau 10 Muharram itu adalah epos Al-Husain, kalau arba'in itu adalah epos Zainab. Jadi makna keduanya mewakili sebuah harmoni, kesempurnaan, di mana pedang adalah salah satu bentuk perlawanan, tapi ketangguhan, keanggunan, dan retorika rasional dari Zainab juga membungkam mulut para tiran di Damaskus dan di Kufah. Dan itu dihadirkan dalam sebuah narasi yang cukup lengkap, termasuk pidato dari Sayyidah Zainab saat dia mengembalikan skor dari 0 menjadi kekuatan di saat darah mengalahkan pedang dan di saat logika mengalahkan senjata. Ini secara umum menggambarkan betapa arba'in merupakan sebuah peristiwa besar, dan karena itu sebetulnya peristiwa arba'in bukanlah sebuah belum pernah ada ritual khusus long march perjalanan arba'in, tapi momen di saat masyarakat Syiah dan para pengagum Al-Husain, terutama kaum Kristen di Lebanon, di Irak, itu semuanya merasa sama-sama memiliki derita yang sama, terutama ketika ISIS, Daesh, dan orang Syiah termasuk yang paling berjasa mengamankan Irak dari dominasi kaum khilafah, kaum teroris. Maka disitulah terjalin sebuah solidaritas yang tidak pernah tergambarkan dalam sejarah sebelumnya. Dan karena itulah kemudian ziarah arba'in tidak hanya dihadirkan dalam bentuk sebuah ziarah biasa, tapi dihadirkan sebagai sebuah long march cinta dari semua etnis di dunia yang semula hanya 100 orang, 1000 orang, kemudian sampai saat kejatuhan Saddam menjadi sebuah momentum ekspresi kecintaan yang tanpa tapi, cinta tanpa batas, cinta yang tidak dibatasi oleh apapun. Kalau di haji orang dilarang untuk berdebat, dilarang untuk mengucapkan kata kasar, dilarang untuk bertindak tidak senonoh. Tapi di arba'in orang tidak dilarang, tapi tak melakukannya. Semua orang berusaha untuk mengekspresikan cinta dengan caranya masing-masing. Di situ Anda akan melihat aneka agama, bahkan Kristen, Hindu hadir dalam setiap momen-momen long march. Dari semua bendera-bendera negara, dari kaya miskin, laki perempuan, tua muda, yang sehat, yang cacat, itu semuanya hadir mengekspresikan cinta. Manusia hanya berada dalam sebuah perjalanan cinta. Semuanya menjadi anai-anai yang berusaha mendekati cahaya untuk meleburkan dirinya dalam api cinta. Semuanya menjadi semut-semut yang berebut untuk menenggelamkan dirinya dalam telaga madu cinta. Semuanya berada dalam sebuah gerakan bersama. Untuk apa? Hanya untuk membuktikan bahwa keadilan adalah agama bagi semua orang. Bahwa kebebasan, kemerdekaan adalah milik semua orang, tanpa dibatasi oleh pembatasan-pembatasan oleh rezim-rezim keyakinan yang justru menjadi kuasa-kuasa sekelompok orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.